Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita masuk ke tema keempat. Ada Bu Nela yang nanti akan bergabung dengan kita. Kita akan membicarakan tentang speech delay, Bu Afi ya. Nanti Bu Nela, saya persilahkan untuk menceritakan secara singkat apa yang ingin dikonsultasikan. Monggo silakan Bu Nela. Ya, selamat sore Bu. Sore. Ya, saya Nela. Di sini saya mau konsultasi sih. Posisi anak saya sekarang ini kan umurnya 22 bulan. Nah, saat ini itu kondisi anak saya itu dia berbicara cuman kayak 3 kata kayak pap kayak gitu. Terus ma. Cuman itu tuh nggak sering. Jadi kayak terserah dia aja kapan dia mengucapkannya seperti itu. Tapi kalau misal disuruh dikasih tahu ini siapa, dia nggak mau berbicara kayak gitu. Jadi kalau dia mau mengatakan itu sesuka hati si anak kayak gitu. Cuman kata-katanya cuma itu aja sih. Jadi kalau misal dikasih tahu ini mama, ini papa, itu kadang-kadang dia nggak mau respon, nggak mau ngelihat. Tapi nanti suatu saat dia entah pingin memanggil atau gimana, baru dia nanti manggil dengan kata-katanya dia sendiri seperti itu. Terus untuk saat ini anak saya juga masih belum bisa makan bertekstur, Bu. Jadi kayak dia tuh makannya tuh harus nasi tim, terus kayak di blender halus kayak gitu. Kalau misal dia makannya kasar, sedikit kasar, itu spontan dia bakal mutahin atau nggak gitu nanti nggak mau makan. Jadi kayak bener-bener nggak mau makan, jadi harus bener-bener lembut seperti itu. Oke, dulu saya tanya riwayat ininya ya, riwayat kelahirannya ya. Spontan atau sesar, Bu Nela? Sesar. Normal ya? Sesar. Oh, sesar, oke. Iya. Cukup bulan? Enggak sih, cukup bulan. Cuman selisih 2 minggu sih dari Dudit. Lebih awal? Lebih cepat? Lebih awal. Oh. Lebih awal. Ada problem nggak kok diputuskannya sesar? Waktu itu konsultasi terakhir itu karena si didik bayinya itu waktu itu denyut nadinya tuh sempat hilang kayak gitu. Denyut nadinya sempat hilang. Setelah itu konsul terakhir sama dokter itu di USG sih keadaan bayinya normal. Jadi tidak ada gangguan apa-apa. Cuman memang waktu di puskesmas sebelum ke dokter, jadi kan saya ada 2 di dokter sama di puskesmas. Waktu di puskesmas itu denyut nadinya sempat hilang. Akhirnya saya besoknya itu konsultasi lagi ke dokter yang mulai dari awal itu dicek memang denyut nadinya tuh kayak naik turun. Jadi akhirnya dan air ketubannya itu menipis banget. Jadi akhirnya malam hari itu harus sesar. Setelah lahir ada sakit parah enggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya? Normal sih. Bisa jalan umur berapa? Bisa jalan mulai langkah pertama itu umur 10 bulan. 10 bulan itu sudah nggak pegangan ya? Sudah nggak pegangan, tapi masih 3-4 langkah kayak gitu. Tapi sudah bisa jalan, tapi nggak pegangan kayak gitu. Lancarnya 11 bulan. 11 bulan tuh dia sudah bisa lari. Oke, cepat. Kalau dipanggil noleh? Nah, dia itu kan super aktif ya Bu ya. Jadi dia tuh aktif banget anaknya. Jadi nggak bisa diem. Jadi sukanya tuh kayak lari ke sana, lari ke situ. Jadi kalau dipanggil tuh dia nggak respon. Jadi terkadang itu respon, terkadang enggak, seperti itu. Oke, ada celoteh-celoteh bahasa planet nggak? Ya, ada. Jadi dari umur 12 bulan itu dia kayak bicara I, A, U gitu. Sampai sekarang tuh kayak gitu, kayak nunjuk susu gitu ya. Dia tuh bilangnya U gitu sambil nunjuk. Jadi maunya itu dia sudah bisa nunjuk. Jadi mau minum susu tuh dia nunjuknya kayak gitu. Jadi kalau dia ngelihat sesuatu gitu sambil nunjuk, dia bilang
A, I, kayak gitu aja sih. Jadi selain pap, ma, sama itu tadi ya vokal-vokal ya. Vokal ya, A, I gitu. Tantrum nggak? Suka marah-marah? Biasanya kalau malam tidur itu terkadang jam 1:30, pokoknya dini hari itu terkadang dia nangis kayak gitu, nangis kayak tantrum kayak gitu sampai 1 jam 2 jam gitu, baru nanti dia digendong baru tidur pulas kayak gitu. Tanpa pemicu, tanpa sebab? Tanpa sebab. Oh. Tapi terkadang hidungnya buntu gitu bisa jadi. Okay. Tapi kebanyakan sih karena memang terganggu itu biasanya hidungnya buntu. Tapi kalau semisal hari-hari biasa gini tuh dia jarang sih tantrum kayak nangis kayak gimana gitu, enggak sih. Sehari-hari sama siapa? Ada asisten? Oh ya, karena saya bekerja, jadi ada yang yang sendiri gitu. Sering dipegangi gadget nggak? Kalau gadget sih enggak, setahu saya. Dan saya sama ibunya itu yang ngomong itu saya memang nggak bolehin pegang gadget. Cuman dia tuh sering lihat TV. Jadi kayak dia YouTube tapi melalui TV seperti itu. Ini ibu yang ngasuh itu aktif nggak? Aktif Kalau komunikasi? Kalau ibu yang ngasuh itu, waktu saya koordinasi sama ibunya itu sih aktif sih, Bu. Jadi kayak diajarin, ini namanya siapa, kayak gitu. Kalau untuk si anak saya tuh kalau sama ibu yang pengasuh itu, dia lebih nurut daripada sama saya. Oh, karena lebih Jadi sering ya, lebih sering sama iya. ya. Jadi kalau sama saya itu kayak cenderung itu kayak agak rewel, terus habis itu apa namanya itu memang bener-bener kayak beda sama yang ibu pengasuh. Kalau yang ibu pengasuhnya itu dikasih tahu tuh dia masih mau nurut kayak gitu. Mungkin ini ya cari perhatian mamanya kan seharian ditinggal kerja. Iya, sepertinya. Jadi Bu Nela intinya begini ya, kalau untuk kondisi pastinya mau tidak mau memang akan lebih baik kalau saya tuh melihat langsung ya. Karena seperti apa sih tidak bisa bicaranya atau kondisi perilakunya gitu ya. Cuma karena ini via online, saya coba merangkum yang saya bisa dengan data yang terbatas ini ya. Intinya begini, kalau usia 22 bulan memang kalau masih mengucapkan berapa kata ini ya, baru 2 kata ya, pap, ma, kemudian plus vokal, memang ini ketinggalan. Ya, jadi bisa dikatakan memang ada keterlambatan. Kemudian yang lebih penting lagi harus dicek itu adalah ketika kita panggil namanya dan ketika kita suruh. Jadi kalau misalkan aspek ini dia kurang responnya, maka saran saya jangan menunda untuk diterapikan. Kenapa? Karena ini dasar. Jadi yang pertama itu adalah mengenai fokusnya. Jadi pada perkembangan jadi fokusnya kemudian interaksinya. Nah, ini ada enggak? Kalau 2 ini minim, dia asik sendiri aktif ke sana kemari, dipanggil cuek, diperintah cuek, enggak mau mengerjakan, entah enggak mau atau dia enggak paham. Ini kan belum bisa dilihat ya. Jadi ada kemungkinan anak sebenarnya paham tapi dia nggak mau, atau dia sebenarnya juga ternyata belum paham dengan instruksi tersebut. Nah, ini baru bisa kita lihat setelah mengobservasi langsung. Jadi saran saya karena sudah 22 bulan setidaknya ini masih usia dini ya kan. Jadi di bawah 3 tahun, di bawah 2 tahun malah ini lebih baik kalau diintervensi. Kenapa? Karena kalau dari keterangan Bu Nela kan ini dipanggil juga kan sering nggak nengok ya, bahkan bisa dikatakan enggak gitu. Terutama apalagi pada saat diperintah ya. Pada saat diperintah bisa enggak ya? Enggak. Jadi kayak cuek gitu. Cuek. Nah ini yang penting. Jadi terlepas dari masalah bicaranya dulu, kita fokus kepada aspek ini, aspek fokusnya dan interaksinya. Ya kan. Nanti setelah fokusnya ini membaik, kemudian reseptifnya bagus. Jadi gini ya, bicara itu kan ekspresif ya.
Bicara itu ekspresif. Nah, sebelum tahap ekspresif itu reseptifnya harus bagus. Nah, reseptif itu pemahaman maksudnya. Jadi ketika kita suruh dia paham, ketika kita minta dia ambil apa, kita tanya apa gitu ya, dia memberikan jawaban. Memang tidak harus verbal, tetapi ada jawaban yang sesuai. Misalkan, Adek, mana ya sandalnya mamah ya, misalkan. Kemudian dia nengok ke arah sandalnya mamahnya, atau setidaknya nunjuk gitu ya. Meskipun tidak harus ngomong dulu itu loh Ma di situ, enggak. Jadi reseptif itu menunjukkan bahwa anak paham, tetapi tidak harus dalam bentuk verbal. Nah ini juga penting. Reseptif diantaranya adalah ketika dia dipanggil dan diperintah sederhana, itu dia harus respon. Kalau ini belum ada, maka ini harus dilatih. Nah, untuk reseptif, sebelum tahap reseptif, kita harus cek dulu fokusnya. Kalau dari cerita Bu Nela di mana Dede ini sangat aktif, maka sepertinya fokusnya juga kurang, ya kan? Iya, ini harus latihan fokus. Kalau fokus ini masuk bagian kalau di tempat kami di Rumah Terapi Almas ini terapi perilaku. Jadi kita harus melatih anak untuk paham ketika dipanggil, kemudian diperintah, gitu ya. Nah, setelah itu nanti reseptifnya, baru ekspresifnya. Setelah ekspresif nanti banyak, baru nanti kita betulkan untuk artikulasinya. Misalkan papa, dia baru muncul pap, gitu ya. Nanti kita latih untuk papa. Tetapi sebelum ke tahap itu, yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Jadi yang paling dasar adalah fokus dan interaksinya. Nah, mengenai kemampuan makan ini juga berpengaruh, Bu Nela. Jadi nantinya kemampuan makan ini juga berimbas kepada artikulasi atau kejelasan bicara. Jadi usia 2 tahun, ini hampir 2 tahun ya, seharusnya sudah bisa makan padat. Jadi saran saya kalau ini untuk treatmentnya mau tidak mau memang harus ke terapis bicara ya. Terapis bicara nanti bisa dengan massage, bisa dengan brushing di area oral ya. Kemudian dilatih sedikit demi sedikit. Kalau mau dicobakan di rumah, kan dia masih halus ya, masih blenderan ya. Iya. Nah, lama-lama tekstur blenderannya ini kurangi sedikit gitu. Jadi misalkan Bu Nela memblender itu 10 menit misal ya. Coba dikurangi menjadi 8 menit. Kan teksturnya jadi tidak terlalu halus banget. Jadi jangan langsung drastis dikasih kasar. Tapi harus segera dicobakan, harus dilatihkan dan memberikannya jangan langsung. Kalau ini reaksinya dia tersedak atau muntah. Kalau muntah ya. Mungkin dia tuh kayak susah untuk mengunyah gitu loh Bu. Jadi langsung makan masuk itu langsung ditelan sama dia. Jadi tanpa harus mengunyah sedikit pun. Oke, ini berarti memang nanti kalau terapi butuh massage ya, butuh di brushing atau mungkin pakai ada beberapa treatment di terapi bicara. Cuma memang begini, tetap kita harus latihkan, cuma bertahap ya. Jadi misalkan nih di antara blenderan tadi, makanan yang di blender tadi sisipkan 1 sendok kecil aja yang agak padat, kemudian ratakan. Kan grindel tuh ya, agak grindel. Ya, sempat. Jadi kalau dia pernah sih saya itu jadi kayak separuh saya blender, separuh itu enggak kayak gitu. Tapi kan memang udah lembek kan Bu. Jadi kan cuman masih ada tekstur. Itu sama dia dimutakan. Jadi kayak bener-bener bukan mutah cuman itu aja, semua mutah. Jadi makannya juga dia di dalam. Iya, jadi sudah yang dia makan tuh mutah semua. Akhirnya dia nggak mau makan karena mutah tadi itu. Jadi bukan cuma mutah yang dilepek aja. Jadi semua itu dimutahkan sama dia. Oke, coba porsinya jangan langsung separuh. Kalau saya biasanya di persendok aja. Jadi misalkan nih 1 piring yang halus gitu ya, 1 mangkok yang halus, maka yang setengah kasar itu 1 sendok aja. Jadi 1 sendok. Oh iya. Jadi setidaknya grindel itu pun kasarnya juga bukan kasar banget ya. Jadi kalau Ibu kan tadi separuh di blender, separuh tetap kasar. Kalau menurut saya itu masih terlalu kasar. Jadi ada blenderan yang tidak terlalu halus, tapi porsinya sedikit, campurkan ke blenderan yang halus. Nah, terus memasukkan ke suapannya itu juga pelan-pelan.
Makan ini memang aktivitas yang butuh suasana tenang dan nyaman ya. Jadi anak mesti kondisinya enak gitu ya. Kalau dia nggak enak, gitu ya Bu ya, untuk makan ya yang juga pengaruh karena tidak hanya fisiologis tapi juga psikologis ya yang berperan ya. Kalau dia nggak nyaman dan kita paksa misalkan dengan cara yang dia nggak suka, kasar ya, dia nanti malah semakin menolak. Kemudian intinya gini, kalau dimuntahkannya sebatas gitu ya, misalkan dia kok tahu nih ada kasar nih, terus dia ada gejala-gejala ini, nggak apa-apa, yang penting dia sempat merasakan gitu loh. Jadi kenalan, karena kalau halus terus dia semakin tidak kenal, tidak kenal. Tapi ini memang upaya ini juga diimbangi dengan nantinya treatment bisa massage gitu ya. Jadi saran saya segera, karena kalau sudah 2 tahun masih halus nanti pengaruh Bu ke bicaranya. Oh baik, ininya. Jadi memang ada treatment khusus ya Bu ya. Jadi memang ininya ya. Karena memang saya coba latih itu, walaupun saya sesendok kecil gitu sama dia itu kayak bener-bener nggak mau kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya makan, terkadang dia tuh pingin cicipin. Jadi kayak dia ambil sendiri nasi yang saya saya makan tuh sama si adik itu diambil 1-2 butir, dimasukin di mulutnya dia. Cuman akhirnya dia dilepahin lagi karena menurut dia nggak bisa kayak gitu. Jadi tanpa dia punya, jadi kayak masuk mulut, terus menurut dia nggak bisa ini, akhirnya dimutakan. Cuman memang masih berupa nasi, jadi kayak belum terkunyah. Oh iya. Pernah ada kejadian ini, dia mungkin dulunya sempat bisa, terus kemudian menolak, atau sejak dulu memang belum? Atau mungkin terlambat ini ya, naik tekstur ya Bu ya saya, karena kan bisa jadi. Iya, karena kan waktu itu seharusnya kan 8 bulan kan sudah dikasih yang bertekstur kayak nasi tim yang bertekstur gitu kan Bu. Cuman karena memang dari mama mertua itu belum boleh, jadi disuruh masih halus dulu sampai umur 1 tahun kayak gitu. Akhirnya lanjutan sekarang kayak gitu. Kalau 1 tahun sebenarnya menu padat itu justru di usia 1 tahun. Jadi 1 tahun itu bareng jalan, menu padat sama bicara kata-kata pertama ya. Jadi memang ini kategori terlambat untuk tekstur. Iya. Tapi gini sih sebenarnya, nanti Ibu juga coba periksakan juga ke dokter ya, ke dokter spesialis anak itu. Coba tanyakan apakah ada masalah di pencernaan. Karena pada dasarnya begini, anak itu punya sinyal, setiap tubuh itu kan punya sinyal. Pada saat dia memang sudah lulus di fase halus, maka biasanya anak itu akan mencari sendiri. Dia akan menolak yang halus, kemudian mencoba tekstur-tekstur yang lebih kasar. Tapi kalau misalkan anak sudah ada keinginan mencoba tapi dimasukkan mulut muntah, nah barangkali ada masalah pencernaan. Jadi Ibu sambil treatment juga ke terapis, ya Ibu juga periksa ke dokter ya untuk melihat. Kalau memang ternyata nanti dari hasil tes itu, enggak apa-apa, ini pencernaannya bagus, maka itu bisa kategorinya perilaku. Jadi karena tidak pernah dibiasakan gitu ya, atau ketika dia awal-awal dulu kepengen nyoba, ternyata nggak dikasih gitu kan, tetap dikasih halus, akhirnya keterusan gitu kan. Ya. Akhirnya dia mau mencoba kok ragu-ragu. Nah, bisa jadi juga ini ada hubungan dengan gangguan perilakunya. Artinya gini loh, dia tipe yang belum bisa menerima perubahan gitu ya, menerima instruksi. Jadi kalau memang ini tidak ada masalah pencernaan, pada saat nanti terapi perilaku, fokus dan interaksinya membaik, insya Allah nanti dikit-dikit sikap terhadap makanan juga bisa berubah, bisa jadi begitu. Jadi karena dia kan lebih ini ya, tipe anaknya sudah nggak yang keras lagi gitu loh, ya kan, nggak yang kekeh gitu. Sudah mulai bisa kooperatif. Nanti pelan-pelan kita sisipkan instruksi untuk dia mencoba makanan. Ini semua tekstur padat nggak mau atau ada? Misalkan nggak mau. Nggak mau. Kayak ini kulit-kulitnya fried chicken juga nggak mau. Semua. Jadi kayak saya pegangin kayak itu snack atau buah atau apapun gitu saya pegangin biar dia merasakan sendiri gitu loh Bu. Cuman sama dia cuman dijilat aja. Jadi nggak digigit. Biskuit juga enggak? Iya, biskuit cuman dia mau pegang, cuman dimakannya tuh dengan cara dijilat. Jadi sama dia tuh dijilat aja. Jadi nggak digigit. Digigit itu kayak takut-takut
gitu, digigit dikit terus dia kayak gitu. Jadi langsung otomatis langsung kayak ekspresinya itu kayak entah itu takut atau gimana gitu ininya. Iya, bisa jadi juga dia mungkin dia sensitif gitu, ya kan? Kalau untuk pendengaran dan penglihatan sensitif nggak? Perabaannya sensitif nggak? Misalkan dengan bunyi dia terlalu peka gitu, dengan cahaya tertentu dia peka misalkan? Enggak sih, normal sih. Dengan ini jijian nggak? Kalau jalan suka jinjit-jinjit nggak? Enggak. Kalau pegang sesuatu yang agak tekstur kasar atau apa gitu, dia jijik nggak? Enggak sih. Cuman kemarin itu saya cobain kayak mainan kayak di Playland gitu. Jadi kayak ada pasir-pasirnya gitu. Dia kayak takut. Jadi kayak karena kan memang dia belum pernah pasir yang agak bertekstur gitu. Jadi dia nggak mau sih. Iya, kemungkinan gitu juga Bu. Jadi ketika tubuh yang secara umumnya dia sensitif gitu ya dengan tekstur tertentu, biasanya juga di area oral dia juga sensitif. Jadi diterapikannya memang harus integrasi ya, tidak hanya nanti program feeding, tapi juga terapi perilaku. Nanti juga mungkin nanti coba Ibu periksa ke dokter. Saran saya sih jangan ditunda. Memang semakin ini semakin baik, nggak usah nunggu. Misalkan nih ada kan orang yang ntar aja nunggu 3 tahun gitu, enggak ya? Periksakan, terutama karena ini ya, kalau saya lihat sudah ada warning keterlambatannya ini nggak boleh diabaikan. Jadi pertama makan, ya makan ini kalau sudah di 22 bulan masih halus ini sudah benar-benar warning. Jadi ini sudah kategori gangguan ini sebenarnya, gangguan makan. Ya, feeding problem. Kemudian di masalah fokus sama interaksi. Oke, gitu Bu. Oke. Baik. Kalau maksudnya kalau semisal interaksi itu terkadang dia itu semisal nih mau dia tahu kebiasaan. Cuman kalau disuruh atau diperintah dia nggak mau. Jadi semisal ada ambil masker kayak gitu, dia nggak mau. Tapi nanti kalau semisal mau siap-siap keluar, dia tahu nih pakai jaket, dia ambil sendiri maskernya. Berarti dia ini ya, karakteristiknya itu memang nggak mau disuruh tipenya. Iya, kalau kita perintah, kalau kita suruh tuh dia nggak mau. Tapi kalau dia posisi kita, saya mau keluar nih, dia tiba-tiba ambil sandalnya dia, ambil jaket, dia tahu. Tapi cuman kalau misal kita suruh, dia ayo ambil jaket, ayo ambil masker, dia nggak mau. Jadi kayak menolak. Jadi tipenya kapan dia mau aja gitu ya. Ya, Kalau kita yang mau, dia nggak mau ya enggak. Nah, sebenarnya ini juga problem Bu, karena pada dasarnya anak itu tumbuh dalam proses tumbuh kembangnya. Anak-anak itu justru senang diperintah awal-awalnya. Jadi anak itu justru kayak menunggu, ayo aku diminta apa lagi nih gitu. Dia tuh ada fase di mana anak-anak tuh senang. Dia ambil ini, dia pergi. Dia ini mana ya? Dia respon. Jadi normalnya itu sebenarnya seperti itu. Anak tuh ada fase di mana dia senang banget kalau dites ditanya ya, mana hidungnya, mana kepalanya gitu. Itu dia nggak respon. Pokoknya kalau kita menyuruh gitu, dia nggak respon sama sekali. Entah itu kalau misal nih lagi nggak ngapa-ngapain, saya ajak bicara gitu, dia tuh nggak ngelihat saya. Dek, ini namanya adik Gevan ya, gini-gini tuh dia nggak mau Bu. Jadi tapi kalau semisal nanti saya perintahkan, dia tuh tiba-tiba ngelakuin kayak sehari-hari gitu. Saya ambil susu misal di kulkas, cara buka kulkas, susunya dia ada di situ, dia tahu, diambil cara bukanya dia tahu, cara minumnya dia tahu. Tapi kalau jadi dia dari mengamati, dia kerjakan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika orang lain yang menginginkan dia melakukan, dia nggak mau. Ini sebenarnya nantinya ini akan juga menghambat pada saat dia nanti masuk ke usia ini ya, sekolah misalkan, playgroup atau TK gitu ya. Kan guru pasti nyuruh kan ya, ayo baris ke sini, ayo taruh tasnya di sini, kemudian duduk di sini. Jadi semua aktivitas kita ini pada dasarnya ya bermula dari instruksi-instruksi. Nah, kalau anak tidak mau diinstruksi, ini yang nanti akan menghambat ininya dia nanti interaksinya dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, dengan orang tua juga. Saya coba diperhatikan ketika di rumah jadinya kan Bu Nela dengan Bapak ya,
Jadinya ketika ingin dia melakukan sesuatu, jadi nggak pernah dapat responnya kan, akhirnya dia jadi Iya, kayak betul. sendiri kan, semaunya gitu ya. Iya, betul. Mau. Jadi ini sudah kategori warning ya Bu ya. Saran saya sih Ibu segera periksakan pertama ke dokter spesialis untuk menanyakan tentang kenapa kok dia muntah kalau dikasih kasar, apakah ada gangguan pencernaan. Kalau nanti dari hasil tes misalkan kemudian oh enggak ini baik-baik saja, misalkan sudah dikasih mungkin ada suplemen khusus kah atau ada obat khusus kah. Ini saya nggak berwenang di situ, tidak berkompeten di situ, tapi coba nanti periksakan. Kalau ternyata kesimpulan dari dokter, oh ini nggak ada Bu, ini psikis aja, mungkin karena dia kurang dibiasakan. Nah baru nanti dengan dikombinasikan dari terapi feeding sama terapi perilaku. Jika nanti dokter merekom untuk terapi-terapi lain, misalkan okupasi kah atau terapi apa ya, monggo diikuti saran dari dokter. Kalau dari sudut pandang saya sebagai speech terapis dan terapis perilaku, maka gangguan fokus dan reseptif yang belum muncul itu dengan terapi perilaku plus nanti ada terapi untuk feeding problemnya. Bisa dengan massage, bisa dengan brushing, kita lihat nanti. Kemudian dicobakan pelan-pelan tekstur. Dan ini tidak bisa online memang ya. Jadi saran saya segera cari konsultasi langsung ya Bu, cari karena kan terdekat tahu ya. Ya. Karena ini kan kadang orang tua juga nggak bisa melakukan di rumah kan ya, banyak faktor selain nggak tega mungkin, nggak tahu tekniknya. Ya. Jadi caranya tuh kayak gimana, atau mungkin apalagi kan saya bekerja jadi jarang di rumah kayak gitu kan, sehari-hari kan sama ibu yang menjaga seperti itu. Jadi sebelum semakin berlanjut Bu Nela, saran saya segera diperiksakan offline ya. Ke mana yang terdekat dengan tempat tinggalnya Bu Nela. Saya rasa semoga jawaban saya bisa memberikan ini ya. Iya, bisa sih Bu, ininya. Baik, kalau gitu Bu, ini ya. Cukup sih Bu. Ya, terima kasih juga atas kesediaannya kita online di sini. Saya kembalikan ke Bu Inggar, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nela sama Bu Alfi. Ya. Ini apa namanya, untuk tindak lanjutnya emang mumpung masih usianya masih 22 bulan, sudah ada keterlambatan, jadi sebaiknya memang segera diperiksakan ya ke dokter anak yang untuk yang masalah pencernaan, kemudian mungkin untuk periksa rongga wicara Bu Alfi, apa namanya, anggota tubuh wicara Bu Alfi, kayak misalnya lidah atau mungkin rahang atau bagaimana yang strukturnya seperti apa gitu. Jadi nanti biar tahu ada kelainan apa di situ gitu. Biasanya kan ada ya mungkin sehingga dia untuk mengunyah agak kesulitan gitu. Agak sulit, iya. Itu nanti didampingin sama ini ya, terapi pijat itu ya, Bu Alfi ya. Iya. Kita satu kota nggak sih Bu Nela? Satu kota. Dari Surabaya Bu Alfi. Surabaya, di Surabaya banyak Bu. Ibu ke rumah sakit. Surabayanya mana? Surabaya Utara. Di PHC ada, PHC. Itu nanti saya ke spesialis tumbuh kembang atau ke spesialis kayaknya ke tumbuh kembang dulu boleh. Tumbuh kembang ya. Iya. Di PHC ada terapis bicara. Kemudian ya, jadi ada beberapa rumah sakit, Adi Husada Kapasari ada. Kemudian kalau kalau ini RSIA Kedung Sari itu ada juga ya. Saya nggak hafal kalau yang itu. Yang saya tahu tuh kayak Siloam tuh ada, ya. Nggak apa-apa. Ini dalam rangka saya memang mereferensikan beberapa tempat yang ada. Jadi saya sebut di sini ada RS Haji, ada RSI Jemur Sari sama Wonokromo ada. Kemudian RSI Jemur Sari ada ya Bu? Selalu ada. RSAL ada. Di Darmo juga ada. Jadi sekarang rumah sakit besar sudah ada Bu. Mitra Husada kayaknya ada. Jadi Ibu tinggal memilih mana yang kira-kira memang memungkinkan untuk jadwal appointment dengan dokter ya. Ya, siap Bu Alfi. Ya, gitu saja Bu Nela. Saya stop recordingnya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.